sini saya akan menjelaskan materi mengenai internet sebagai sumber belajar. Peranan internet dalam organisasi sangat menguntungkan karena kemampuannya dalam mengolah data dengan jumlah yang sangat besar. Teknologi informasi sudah menjadi jaringan komputer terbesar di dunia yang dapat berfungsi dengan baik jika didukung oleh perangkat komputer dengan perangkat lunak yang baik dan dengan guru yang terlatih baik. Menggunakan internet dengan segala fasilitasnya akan memberikan kemudahan untuk mengakses berbagai informasi yang secara langsung dapat meningkatkan pengetahuan siswa bagi keberhasilan dalam belajar. Hal ini sangat memungkinkan karena internet merupakan jaringan informasi terbesar yang memuat banyak data dan pengetahuan. Dengan menggunakan internet, juga seseorang dapat melakukan beberapa hal seperti yang pertama, penelusuran dan pencarian bahan pustaka dengan jaringan dan sumber yang luas. Yang kedua, membangun program artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk memodelkan sebuah rencana kegiatan. Yang ketiga, kemudahan untuk mengakses apa yang disebut dengan virtual classroom ataupun virtual university. Dan yang keempat yaitu pemasaran dan promosi hasil karya penelitian. Selain sebagai sumber belajar, internet juga hadir sebagai media multifungsi. Komunikasi melalui internet dapat dilakukan secara interpersonal atau email dan chatting, atau secara massal yang dikenal one-to-many communication, contohnya mailing list. Internet juga mampu hadir secara real-time dalam bentuk audiovisual seperti pada metode konvensional dengan adanya aplikasi telekonferensi. Selanjutnya yaitu internet untuk manajemen pembelajaran. Pemahaman dan kemampuan manajerial kepala sekolah berkaitan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi merupakan salah satu persyaratan pokok dalam pemilihan kepala sekolah. Keberhasilan seorang manajer dalam membuat keputusan bergantung atas pelaksanaan fungsi manajerial seperti planning, organizing, directing, dan controlling. Di era informasi, para pembuat keputusan harus menguasai alat dan teknik baru untuk membuat keputusan. Saat membuat keputusan, para manajer pendidikan akan melalui proses yang sistematis. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pemanfaatan internet. Yang pertama yaitu ada pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web merupakan suatu pembelajaran yang bisa diakses melalui jaringan internet. Pembelajaran berbasis web yang populer dengan sebutan Web-Based Training atau WBT atau kadang juga disebut Web-Based Education atau WBE dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa semua pembelajaran yang memanfaatkan teknologi internet dan selama proses belajar dirasakan terjadi oleh yang mengikutinya, maka kegiatan ini dapat disebut sebagai pembelajaran berbasis web. Cara belajar melalui web, syarat utama yang harus dipenuhi yaitu adanya akses dengan sumber informasi melalui internet. Selanjutnya, adanya informasi tentang di mana letak sumber informasi yang ingin kita dapatkan. Ada beberapa sumber data yang dapat diakses dengan bebas dan gratis tanpa proses administrasi pengaksesan yang rumit. Dan ada juga beberapa sumber informasi yang hanya diakses oleh pihak yang memang telah diberi otorisasi pemilik sumber informasi. Dalam mewujudkan pembelajaran berbasis web bukan sekadar meletakkan materi belajar pada web, kemudian diakses melalui komputer. Web digunakan bukan hanya sebagai media alternatif pengganti kertas untuk menyimpan berbagai dokumen atau informasi. Web ini digunakan untuk mendapatkan sisi unggul yang tidak dimiliki kertas maupun yang lainnya. Pembelajaran berbasis web ini unik tapi serius. Yang dimaksud serius di sini adalah merancang
Sampai dengan mengimplementasikan pembelajaran berbasis web tidak semudah yang dibayangkan. Selain infrastruktur internet, pembelajaran berbasis web memerlukan sebuah model instruktur yang memang dirancang khusus untuk keperluan pembelajaran. Model instruksional merupakan komponen penting yang menentukan keefektifan proses belajar. Adapun model instruksional yang dirancang, interaktivitas antara peserta didik, guru, pihak pendukung, dan materi belajar harus mendapatkan perhatian khusus. Monitoring proses pembelajaran berbasis web lebih sulit daripada di ruang kelas. Seperti menyediakan bahan ajar online saja tidak cukup. Harus diperlukannya sebuah desain instruksional sebagai model belajar yang mengundang sejumlah atau sama banyaknya dengan kegiatan di ruang kelas. Peserta didik untuk terlibat dalam berbagai kegiatan belajar. Yang kedua yaitu implementasi pembelajaran berbasis web. Dalam implementasi pembelajaran berbasis web ada beberapa langkah dalam mengimplementasikannya. Yang pertama yaitu sebuah program pendidikan untuk peningkatan mutu pembelajaran di lingkungan kampus dengan berbasis web. Program ini dilakukan selama 5-10 bulan dan dibagi menjadi 5 tahap. Tahap 1, 3, dan 5 dilakukan secara jarak jauh dan untuk dipilih media web sebagai alat komunikasi. Sedangkan tahap 2 dan 4 dilakukan secara konvensional dengan tatap muka. Yang kedua, yaitu menetapkan sebuah mata kuliah pilihan di jurusan. Pembelajaran dengan tatap muka dilakukan secara rutin tiap minggu pada 7 minggu pertama. Setelah itu, tatap muka dilakukan setiap 2 atau 3 minggu sekali. Dua program pendidikan ini disampaikan melalui berbagai macam kegiatan belajar secara kelompok, belajar dan mengerjakan tugas secara kolaboratif dalam kelompok sangat dominan pada kedua program tersebut. Kini itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anggita Elsa Pramesti. Pada Anggita dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya ada interaksi tatap muka dan virtual, di mana interaksi satu sama lain untuk dapat berkomunikasi langsung secara tatap muka itu masih dibutuhkan. Ada 3 alasan mengapa forum tatap muka masih dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, perlunya forum untuk menjelaskan maksud dan mekanisme belajar yang akan dilalui bersama secara langsung dengan semua peserta didik. Yang kedua, perlunya memberikan pemahaman sekaligus pengalaman belajar dengan mengerjakan tugas secara berkelompok dan kolaboratif pada setiap peserta didik. Kemudian ada yang ketiga, perlunya pemberian pelatihan secukupnya dalam menggunakan komputer yang akan digunakan sebagai media komunikasi. Dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, teknologi informasi sudah betul-betul merasuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai hal dapat kita lihat implikasinya. Kemudian ada pemanfaatan e-learning untuk pembelajaran. Menurut Jayakumar Cekoran 2002, e-learning adalah pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik untuk menyampaikan isi pembelajaran interaksi atau bimbingan. Kemudian ada menurut Rosenberg 2001, menekankan bahwa e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dari Cisco 2001 juga menjelaskan filosofis e-learning itu yang pertama, e-learning merupakan penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, pelatihan secara online. Yang kedua, e-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional. Yang ketiga,
E-learning tidak berarti menggantikan model belajar konvensional di dalam kelas, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui pelayanan, pengontekan, dan pengembangan teknologi pendidikan. Sedangkan adapun karakteristik dari e-learning. Yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik di mana guru dan siswa dan sesama siswa, atau guru dan sesama guru dapat berkomunikasi dengan relatif mudah dengan tanpa dibatasi oleh hal-hal yang protokoler. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri. Kemudian yang keempat, memanfaatkan jadwal pelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan. Dan itu dapat dilihat dari kita melihat setiap saat di komputer. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor pendukung e-learning. Dalam praktiknya, e-learning ini yaitu memerlukan bantuan teknologi. Dalam perkembangannya, komputer yang paling populer dipakai sebagai alat bantu pembelajaran secara elektronik. Karena itu dikenal dengan computer based learning, yaitu pembelajaran yang sepenuhnya menggunakan komputer, dan computer assisted learning, yaitu pembelajaran yang menggunakan alat bantu utama komputer. Saat pertama-tama komputer mulai diperkenalkan khususnya pada pembelajaran, maka ia menjadi dikenal atau populer di kalangan anak didik. Bisa dimengerti karena berbagai variasi teknik pengajar bisa dibuat dengan bantuan komputer tersebut. Setelah itu, teknologi pembelajaran terus berkembang, namun pada prinsipnya teknologi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknologi based learning dan teknologi based web learning. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang pengembangan model e-learning. Jadi, e-learning adalah model pembelajaran yang memanfaatkan berbagai perangkat elektronik sebagai sarana atau media pembelajaran. Perangkat elektronik yang dimaksud itu mencakup perangkat hardware atau perangkat keras seperti komputer, video, radio, televisi, handphone, ataupun yang lainnya. Untuk materi e-learning itu tidak hanya didistribusikan secara online, tapi juga bisa didistribusikan secara offline, yaitu menggunakan media CD atau DVD. Dan yang dimaksud dengan model pengembangan e-learning adalah pola representasi yang akan digunakan untuk merancang e-learning sehingga dapat dimanfaatkan oleh user semaksimal mungkin. Lalu ada 3 kemungkinan nih dalam strategi pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet, yaitu web course, web centric course, dan web enhanced course. Untuk web course sendiri adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan yang mana peserta didik dan pengajar sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Jadi seluruh kegiatan pembelajaran, bahan ajar, diskusi, latihan ataupun ujian itu disampaikan melalui internet. Dengan kata lain, model ini menggunakan sistem jarak jauh. Selanjutnya web centric course, yaitu penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dan tatap muka atau konvensional. Sebagian materi itu disampaikan melalui internet dan sebagiannya lagi disampaikan oleh guru. Fungsinya untuk saling melengkapi. Jadi dalam model ini pengajar bisa memberikan petunjuk nih pada siswa untuk mempelajari materi pelajaran melalui web yang telah dibuatnya. Siswa juga diberikan arahan untuk mencari sumber lain dari situs-situs yang relevan. Lalu pada saat tatap muka, peserta didik dan pengajar lebih banyak diskusi tentang temuan materi-materi yang dicari sebelumnya. Namun menurut Munir, dalam beberapa kenyataan di lapangan pendidikan, jarang sekali nih ditemui pembelajaran jarak jauh yang seluruh prosesnya pembelajaran dilaksanakan dengan e-learning atau online learning.
Untuk mengatasi masalah tersebut, maka bisa nih diberlakukan pembelajaran blended distance learning atau campuran antara online course dan tatap muka. Selanjutnya ada web enhanced course. Model web enhanced course ini adalah pemanfaat internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Fungsi internet adalah untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara peserta didik dengan pengajar. Dan oleh karena itu, peran pengajar dalam hal ini dituntut untuk menguasai teknik mencari informasi di internet, membimbing para peserta didik dalam mencari atau menemukan situs-situs yang relevan gitu dengan bahan pembelajaran. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan e-learning. Untuk kelebihan dari penerapan e-learning, yang pertama, dapat diakses dengan mudah. Jadi, untuk menggunakan e-learning, kita tidak perlu repot-repot harus menyiapkan berbagai macam alat yang sulit ya. Dengan smartphone pun kita bisa terhubung ke internet lalu mengakses e-learning untuk melakukan kegiatan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, yang kedua, biayanya lebih terjangkau. Jadi, karena hanya dengan bermodalkan paket data internet kita bisa mengakses nih berbagai materi pembelajaran tanpa khawatir ketinggalan pelajaran. Selanjutnya, waktu belajar fleksibel. Jadi untuk siswa atau mahasiswa nih yang kuliah sambil bekerja dan selama masa pandemi ini juga bisa dapat belajar dengan fleksibel dengan e-learning yang dapat diakses kapanpun dan di mana saja. Dan yang keempat, wawasan yang luas. Jadi dengan sistem e-learning tentunya akan menemukan banyak hal yang semula belum diketahui dari pembelajaran tatap muka. Hal ini dikarenakan beberapa materi pelajaran yang tersedia pada e-learning belum tersedia nih dalam media cetak seperti buku yang sering digunakan dalam metode belajar tatap muka. Dari kelebihan tersebut, e-learning juga terdapat kekurangan. Jadi kekurangan dalam penerapan e-learning, yang pertama, kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antara siswa itu sendiri. Titik kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek psikomotorik atau aspek sosial dan sebaliknya, mendorong tumbuhnya aspek komersional. Yang ketiga, proses pembelajarannya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat, berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang berbasis ICT atau teknologi. Selanjutnya, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal, karena dalam pembelajaran e-learning ini kan secara langsung gitu ya, siswa itu belajar secara individu. Namun jika ada siswa yang malas gitu kan, atau yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi tadi, akan ketinggalan gitu. Selanjutnya, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet atau jaringan. Ya, yang ketujuh, kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan mengoperasikan internet. Dan yang kedelapan, kurangnya personal dalam hal penguasaan bahasa pemrograman komputer. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.